Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali di awal pekan ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan, firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan. Bagi dia, bagi siapa? Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa daripada yang kita doakan dan pikirkan. Sering kita berdoa dan yang kita terima atau jawaban doa itu nggak seperti yang kita inginkan. Perhatikan, kalau kita berdoa dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti Tuhan tidak bisa. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Seringkali Tuhan mau jawab dengan Dia melakukan lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan itu. Jadi sekali lagi ya, kalau berdoa, sekian waktu aku berdoa, minta A, kok nggak dikasih-kasih, kok belum dapat juga. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Dia mau mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ya, ada banyak contoh di Alkitab. Misal contoh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kumpul lebih dari 5.000 ya. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Nah, pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang terjadi? Ya, akhirnya Tuhan buat mujizat. Seberapa banyak roti yang dibuat Tuhan? Luar biasa. Nggak bisa ngitung kita. Sisanya baru bisa kita ketahui. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 bakul. Loh, Tuhan melakukan melebihi dari apa yang bisa dipikirkan manusia. Ada begitu banyak kejadian di Alkitab yang mencontohkan bagaimana Tuhan berperkara melakukan sesuatu untuk umatnya melebihi dari ekspektasi kita, melebihi dari ekspektasi umatnya. Ya, jadi saudara memikirkan apa dan Tuhan mengerjakan lebih daripada itu. Tapi seringkali kita tidak dapat menyelami itu semua. Seringkali kita merasa, aduh kenapa nggak seperti yang kita mau. Pengetahuan kita, kemampuan kita itu terbatas. Sementara Tuhan tidak terbatas. Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar atas hidup kita. Bahkan seringkali kalau kita berdoa sesuatu, Tuhan jawab dengan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Tuhan mau memberkati kita lebih dari hal yang biasa. Kenapa? Kenapa diberi kelimpahan? Kenapa diberi lebih? Ya, 5.000 kok dilebihkan lagi? Ya, saya percaya ada maksudnya dalam memberikan sesuatu untuk anak-anaknya. Tuhan seringkali memberi lebih. Coba lihat juga Yohanes 10 ayat 10 yang B. Ya, Yohanes 10 ayat 10b saya bacakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, ada kata kelimpahan. Ya, saya tidak bermaksud mau mengatakan, oh itu teologi kemakmuran. Bukan. Jangan salah paham. Saya mau sampaikan apa? Kenapa seringkali saudara dan saya diberkati lebih. Nggak hanya cukup saja. Nggak hanya pas saja. Dengar baik-baik. Tuhan ingin supaya melalui hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita diberkati lebih, jangan disimpan untuk diri sendiri. Mungkin itu bagian orang lain yang Tuhan titip
bukan lewat kita untuk kita sampaikan. Tuhan ingin engkau, kita semua orang-orang percaya itu bukan hanya jadi orang yang diberkati, tetapi menjadi berkat. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau kita diberkati lebih, kadang-kadang ada orang yang diberkati lebih, itu tidak dibagi ke orang lain, bahkan dibiarkan membusuk dan dibuang. Sayang kan? Nah, Tuhan ingin supaya kita ya diberkati untuk memberkati. Nah, sekali lagi ya, Tuhan mau melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Kenapa? Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi kesaksian. Supaya apa yang kita alami menjadi kesaksian. Dan lebih daripada itu juga, kalau kau diberkati lebih dari apa yang kau butuhkan, lebih dari apa yang kau pinta dan doakan. Ingat, Tuhan mau engkau tidak hanya diberkati, tapi jadi berkat bagi orang lain. Supaya melalui apa yang kau perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang boleh mengenal Tuhan. Sekali lagi jemaat dikasih Tuhan. Tuhan Allah kita bukan hanya sanggup melakukan apa yang menjadi impian dan doa kita. Dia bahkan melakukannya jauh melebihi semuanya itu. Bahkan dia mau tuh supaya apa yang dia lakukan itu, apa yang lebih itu, supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Jemaat dikasih Tuhan, kita sekali lagi ditentukan untuk jadi berkat. Seperti firman Tuhan juga katakan kepada Abraham waktu itu, olehmu semua kaum, semua bangsa akan diberkati. Nah, jadi oleh siapa? Oleh Abraham. Artinya apa? Tuhan mau Abraham tidak hanya diberkati, tapi jadi berkat. Demikian juga untuk kita orang-orang percaya. Pastikan bahwa kita tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Firman-Mu dengan tegas mengatakan bahwa Engkau sanggup melakukan, dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih luar biasa dari apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Kami percaya Tuhan, bahkan Engkau memberkati kami pun jauh melebihi apa yang kami perlukan. Karena kami tahu semua kelimpahan, kelebihan yang ada ini, supaya kami bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya bukan hanya kami yang diberkati, tapi orang lain juga diberkati melalui apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dan berdoa menyerahkan hari ini, pimpin kami ya Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.